Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, apakah di dalam Al-Quran itu ada pembahasan mengenai kalau mau paham Al-Quran, pelajari ilmu nahwu, sorof, mantik, dan segala macamnya. Justru Allah mengatakan suruh manusia itu bertanya kepada ahli kitab. Benar kata-kata kamu tadi seperti itu? Memang ayatnya berbunyi seperti itu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Iya. kitab sebelummu. Nah, ini ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa harus menguasai ilmu mantik? Kenapa harus menguasai? Siapa sih yang dimaksud ahli kitab di dalam Al-Quran itu? Orang-orang yang Pertanyaannya. membaca Taurat dan Injil. Nah, sekarang saya tanya, apa ya yang mana yang disebut Injil itu yang mana? Injil itu adalah yang ada di tangannya orang-orang Kristen. Nah, kalau kamu memahami seperti itu salah. Ya sudah, kalau gitu mana Injilnya? Bahkan, nah, saya kasih tahu, kenapa Bible yang kamu pegang itu tidak kita sepakati Oke, saya terima. Jangan diulang. Kamu mengatakan bahwa apa yang ada di tangan kami itu bukan Injil. Pertanyaannya, mana Injilnya kalau begitu? Terdiam kan? Tunggu suaranya ini. Loh, Suaranya. jangan pura-pura tidak dengar. Kenapa? Gimana? Arti daripada somat itu apa? Nah, ini as-somadu itu kalimat sifatnya Allah, sifatnya Allah yang mengandung arti makna yang maha menggantung. Tempat orang semuanya bergantung kepada Allah. Bisa dipahami? Arti somat artinya gantung. Jadi kalau tidak ada maknanya, bukan sifat bisa dipahami sifat. Oke, saya kasih gambaran. Bukan, bahasa Indonesianya somat apa? Kan makanya tadi saya bilang, ini kamu pahami dulu ya bahasa saya ya, kalimat saya. Di dalam bahasa Arab ada namanya perpindahan wazan, perpindahan kalimat. Bisa dipahami? Ada namanya perpindahan kalimat. Nah, ketika kalimat itu berubah menjadi isim sifat, ada alif lam di situ. Itu maknanya sudah beda. Jadi kalau makanya tadi saya bilang, kenapa Allah kok menurunkan Al-Quran terakhir itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain-lain. Karena memang di bahasa Arab itu punya keistimewaan menyimpan begitu banyak. Satu kalimat di dalam bahasa Arab itu punya banyak gudang makna. Itu kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena maknanya sangat luas. Yang sampai di dalam bahasa Indonesia sendiri tidak bisa mencangkup maknanya yang ada di dalam Al-Quran. Berarti artinya di karang-karang sendiri. Bukan dikarang sendiri. Saya kasih paham, saya kasih perumpamaan seperti ini. Kamu tahu bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu ada yang misalnya kamu gitu ya. Baik, saya tanggapi dulu sedikit ya. Sedikit saya tanggapi. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Sebentar. Kamu kalau bahasa sama sepantaran itu sampean, ke yang lebih tua jenengan. Apakah artinya beda? Enggak, artinya enggak beda-beda. Tapi kenapa maknanya di dalam bahasa Jawa bisa berbeda mengenai rasanya? Nah, itulah di dalam bahasa Arab. Itu yang saya maksud. Oke, dua dulu ya. Saya tanggapi dua dulu boleh? Bukan mengarang. Baik, kenapa saya katakan mengarang? Sedikit mengenai asoma tadi belum selesai. Oke, sebentar. Silakan. Mengenai sifat Allah. Nah, mengenai sifat Allah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda begitu. Mengenai sifat Allah. Kalau memang yang tadi ingin saya sampaikan, kalau tadi Anda bahwa menuhankan Yesus itu adalah atas dasar perintah dari Tuhan atau perintah dari Yesus itu sendiri. Artinya kan apa yang Anda lakukan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan juga, kepada Allah juga. Gitu ya? Bukan, kami tidak pernah mengabdi kepada Allah. Allah itu Tuhan negeri Mekah. Enggak. Allah. Oke, kamu mengatakan Allah. Oke. Allah itu tidak merujuk kepada Allah.
Oke, berarti tidak merujuk kepada Allah menurut kamu ya? Bukan menurut saya. Menurut kamu Bahkan Allah itu tidak ada hubungannya dengan Allah, negeri Mekah. Allah itu hanyalah sebuah terjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan kata Theos atau Elohim di dalam terjemahan, di dalam Bible Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi itu tidak merujuk sama sekali kepada Allahnya, Tuhannya negeri orang Islam, Tuhannya negeri Mekah. Nah, ini saya tanggapi dulu satu-satu nih, biar nggak lama-lama. Tadi kan saya sudah bicara, kasih yang Anda. tadi sebetulnya, saya sudah kasih Anda bicara 5 menit nih. Satu persatu sebetulnya kan, iya tadi gini sebentar. Sebetulnya tadi yang mengenai, saya udah ngejelasin ya yang tadi mengenai inama ya. Sebetulnya banyak sih yang tadi saya mau tanggapi, tapi kayaknya waktunya menurut kamu udah habis, jadi nggak apa-apa. Oke, saya tanggapi dulu. Bukan habis waktunya. Kalau kebanyakan juga saya nanggapinya agak bingung. Baik, saya bisukan dulu ya, karena menggema, sinyalmu kurang bagus. Gini, ketika kamu mengatakan bahwasanya, oh kalau Zakir Naik, nih saya kasih contoh ya, kalau Zakir Naik berbicara tentang agama Islam, Kristen, ya karena dia ada literasinya, dia ada ini, ada ilmu dan lain sebagainya. Nah ini yang saya bilang, kebenaran yang sifatnya subjektif dan ditentukan oleh umat muslim sendiri. Saya cuma bermaksud kepada kamu begini ya, Zahratun Nisa. Kamu berpandangan bahwa saya ini orangnya terbuka. Saya menerima masukan dari orang lain. Sementara di detik yang sama, kamu mengingkari statementmu itu sendiri. Kalau memang kamu berbicara seperti itu, seharusnya orang-orang Kristen pun punya sudut pandang yang sama. Masa kamu bilang, oh kalau Zakir Naik bahas agama Kristen boleh, karena dia kan punya dasar-dasar pengetahuan, begini dan lain sebagainya. Sementara kalau Kristen nggak boleh bahas Islam, karena kalian harus nggak boleh ini, kalian harus paham ilmu nahu sorob, balaghah, mantek, nahu sarbah, dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya klaim-klaim subjektif, sebenarnya bukan itu. Kenapa Islam boleh bahas Kristen? Karena mayoritas. Karena penegak-penegak hukumnya banyak yang Islam. Karena petinggi-petinggi negara banyak yang Islam. Ya jadi boleh. Bukan karena Zakir Naiknya pinter atau dia punya bidang atau sertifikat untuk membahas agama Kristen. Dia punya ilmu bidang apa di dalam teologi Kristen? Pernah nggak dia sekolah teologi? Nggak pernah. Pernah nggak dia mengenyam pendidikan kekristenan? Nggak pernah. Tetapi dia boleh bahas agama Kristen. Nah, kenapa yang Kristen tidak boleh seperti itu? Kalaupun nih kamu bersikeras bahwa membahas agama Islam harus paham nahu sorob, mantik, balaghah, bayan, paham bahasa Arab. Saya cuma mau bilang begini, Zahratun Nisa. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada cara untuk memahami Al-Quran harus baca kitab tafsir, harus paham nahu sorob, balaghah, mantik, nggak pernah ada. Bahkan saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan kepada saya cara memahami Al-Quran adalah dengan belajar buku-buku tafsir, saya terjun dari Monas. Cara memahami Al-Quran, kata Allah, belajar sama ahli kitab. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Nggak pernah Allah ngomong, maka belajarlah sama Ibnu Katsir. Nggak ada. Kemudian yang kedua, masalah somad. Apa arti somad? Kamu katakan somad itu artinya tempat bergantung. Inilah saya katakan bahwa kamu di sini memfitnah dan mengarang. Para ulama sendiri itu tidak sepakat dengan arti kata somat. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Nih, saya kasih tunjuk. Apa pengertian somat? Lihat ya. Ini sumber-sumbermu sendiri nih saya katakan. Ibnu Faris, ini Ibnu Faris nih. Kenapa kalau memang somat itu bahasa Arab kok harus ngomong Ibnu Faris berkata? Makanya saya bilang, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang nggak jelas. Kalau memang somat itu bahasa Arab, tidak mungkin ada begini, Ibnu Faris berkata. Contoh misalnya, ketika kita baca koran, kita beli koran Sindo tadi pagi, kita baca, Joko Widodo membangun jalan tol. Menurut Udin, membangun adalah ini.
Menurut Joko, membangun. Enggak, karena membangun itu udah jelas kata-kata bahasa Indonesia. Nah, ini Ibnu Faris menjelaskan bahwa asal kata ini menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah al-qusdu, tujuan. Artinya, orang-orang dinamakan dengan ini adalah pemimpin yang dituju dalam semua jurusan. Kemudian Ibnu Faris berkata, Allah yang maha agung kemuliaannya. As-Somad, dialah orang yang dituju. Nih, terus Al-Fairus, Abadi menjelaskan bahwa termasuk makna As-Somad secara bahasa adalah Asyait, pemimpin. Ibnu Madzur menyebutkan makna As-Somad adalah yang dituju. Kemudian Ibnu Atsir berkata As-Somad artinya Asyait, penguasa. Ini semua nggak ada yang setuju kalian. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kamu. Ketika kamu membaca Al-Quran, pernah nggak kamu menemukan kata-kata mutasyabihat? Coba dibuka saja mikrofonnya, biar kita interaktifnya tidak terlalu ini. Coba dibuka saja dulu mikrofonmu, unmute dulu. Di unmute dulu, buka dulu mikrofon. Bisa nggak menghidupkan mikrofon? Waduh, susah. Oke. Pernah dengar istilah dalam Al-Quran mutasyabihat? Oke, sebentar ya. Jadi begini, ini saya ingin kupas sebentar. Jadi ketika kamu tadi bilang kan, saya terbuka secara pemikiran atau secara pandangan, tapi ketika kamu bertanya tentang kenapa Zakir Naik, itu kan sebuah ungkapan pertanyaan. Nah, ketika saya menjelaskan, bukan berarti saya menutup akses. Bisa dipahami ya di sini. Bukan, kamu kan mengatakan bahwa kalau Zakir Naik boleh. Tapi kalau orang Kristen bahas Islam nggak boleh, alasannya karena tidak punya bidangnya, betul? Ini saya sampaikan sebentar. Bukan Zakir Naiknya, ini bukan soal Zakir Naik. Kalau Zakir Naik kan objeknya, bukan Zakir Naiknya. Siapapun orang yang menguasai tentang ilmu Al-Quran. Masalahnya Zakir Naik bukan bahas Al-Quran, Zaratun. Zakir Naik itu kan membahas Bible, betul? Oke, kalau orang Islam bahas Bible boleh kan? Oke, jadi yang kamu permasalahkan itu sebetulnya perasaan tidak terima kamu ya ketika Bible itu dibahas begitu ya? Bukan tidak terima. Yang saya tidak terima adalah kenapa Muslim boleh bahas Bible, Kristen nggak boleh bahas Quran. Kalau Islam bahas Bible, sama polisi dikawal. Bahas-bahas aja itu Bible. Sementara kalau Kristen bahas Al-Quran, polisi mengawal juga, tapi dikawal masuk penjara. Kan itu yang terjadi di negara ini. Kamu bisa pahami ya yang tadi saya sampaikan, perbedaan antara tabib yang tidak memiliki legalitas dengan seorang dokter yang sudah memiliki legalitas. Apakah Zakir Naik memiliki legalitas untuk membahas Bible? Kenapa? Oke, tunggu sebentar. Kenapa orang Kristen tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan untuk membahas isi Al-Quran. Di garis bawahi ya, bukan tidak diperbolehkan. Tapi ketika dia membahas Al-Quran tidak sesuai dengan bahasanya, dengan isi Al-Quran itu sendiri, itu yang menjadikan seperti orang tidak sesuai itu dalam sudut pandangnya siapa? Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, apakah di dalam Al-Quran itu ada pembahasan mengenai kalau mau paham Al-Quran, pelajari ilmu nahwu, sorof, mantik, dan segala macamnya. Justru Allah mengatakan suruh manusia itu bertanya kepada ahli kitab. Benar kata-kata kamu tadi seperti Memang itu? Ayatnya berbunyi seperti itu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, ini ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa harus menguasai ilmu mantik? Kenapa harus menguasai? Siapa sih yang dimaksud ahli kitab di dalam Al-Quran itu? Orang-orang yang membaca Taurat dan Injil. Nah, sekarang saya tanya, apa ya yang mana yang disebut Injil itu yang mana? Injil itu adalah yang ada di tangannya orang-orang Kristen. Nah,
Kalau kamu memahami seperti itu salah. Ya sudah, kalau gitu mana Injilnya? Bahkan, nah, saya kasih tahu, kenapa Bible yang kamu pegang itu tidak kita sepakati? Oke, saya terima. Jangan diulang. Kamu mengatakan bahwa apa yang ada di tangan kami itu bukan Injil. Pertanyaannya, mana Injilnya kalau begitu? Terdiam kan? Tunggu suaranya ini. Suaranya. Jangan pura-pura tidak dengar. Kamu kan bilang, kamu salah. Yang dimaksud Injil bukanlah yang ada di tanganmu itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu. Nah, oke lah, bukan itu. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Injil yang menurut kamu imani itu mana? Yang ada di tangan kami. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang kalau memang bukan itu yang kamu maksud Injil, mana Injil yang kamu maksud? Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu seperti ini. Kamu berarti merujuk kepada Al-Quran ya? Kenapa harus ahli kitab? Harus kepada ahli kitab. Bukan ke situ dulu, Zahratun Nisa, begini. Al-Quran mengatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum Muhammad itu ada orang-orang yang membaca kitab kan? Yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Nah, lalu kamu bilang, bukan itu yang di tangan, bukan itu Injil yang saya maksud. Mana kalau begitu, kalau bukan itu? Gimana? Kalau kamu mengatakan bahwa yang di tangan kami ini bukan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apakah Al-Quran sedang merujuk kepada Injil hayalan? Dengarkan saya mau sampaikan sama kamu. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus sempurna, Al-Quran itu diturunkan, kamu tahu siapa yang mempercayai kenabiannya Muhammad terlebih dahulu? Kamu tahu? Menurut literatur agama Islam, yang percaya bahkan yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu adalah Warokah bin Naufal. Oke, terus? Nah, menurut Warokah bin Naufal, kata dia bahwa tanda kenabian itu adalah berupa tompel di punggung seseorang. Makanya, ini tompel, ini sebentar. Sebetulnya banyak sekali kalimat yang sebetulnya salah. Saya katakan salah ya yang kamu maknai, tapi saya nggak jelaskan di sini gitu karena kalau saya jelaskan juga pasti kamu akan bingung. Oke, menurut Warokah bin Naufal tanda kenabian itu apa? Menurut Warokah bin Naufal, tanda kenabian yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu apa? Apa? Menurut Warokah bin Naufal, tanda kenabian itu adalah berupa di sini ada sebuah tompel. Terus? Sementara di Quran, di dalam Taurat atau Injil manapun tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Makanya saya bilang Warokah itu tiada lain tiada bukan karang-karangannya orang Islam sendiri. Kalau memang apakah kita sedang berbicara mengenai Taurat dan Injil yang eksis, yang ada? Gini, kita sedang membicarakan Taurat dan Injil yang halu atau yang ada? Oke, tunggu sebentar. Kamu ketika membahas mengenai kembali kepada ahli kitab kan berarti kamu rujukannya kepada Al-Quran ya? Rujukan kamu berarti Al-Quran. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan Allah bukan salah satu di antara tiga? Dan itu kenapa tidak pernah dijadikan Baik. Masalahnya begini, Al-Quran itu adalah sekumpulan kitab kita, sekumpulan ayat-ayat yang berisi ide-ide atau gagasan-gagasan dari banyak agama. Ada dari agama Nasrani diambil, dimasukin Quran. Misalnya ada Maryam, dia perawan, kemudian punya anak, kemudian ada nabi ini, nabi itu. Kemudian dari Yahudi, ada Musa, ada begini, ada begini. Nah, ini yang saya sampaikan. Tapi sebentar dulu, dicampur-campur juga dengan agama lokal, agama sukunya Muhammad, yaitu orang Quraisy.
Nah, makanya Oke, tidak dengarkan saya dulu. semua isi di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tetapi ada isinya yang dicomot-comot, Ya. yang diambil-ambil dari kitab agama lain. Nah, itulah yang saya bilangkan kepada kamu sekarang. Nah, Nah, mengenai Allah tidak salah itulah satu dari yang asumsi. ketiga, Salisun Salasa itu, mengenai Allah itu bukan satu daripada yang tiga, itu merujuk kepada agama orang-orang Quraisy. Bahwasanya Allah itu bukanlah termasuk daripada Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat. Itu mengkritik agama orang-orang Quraisy. Nah, di sini ya, saya jelaskan dulu. Ini ketika saya mau menjelaskan ini kamu nyekal terus begitu. Coba silakan. Sampai terlalu banyak penjelasan. Sebentar. Sampai udah terlalu banyak penjelasan yang terlewat, saya sampai lupa apa aja tadi yang mau saya jelasin begitu kan. Karena dicekal-cekal terus begitu. Yang ingin saya sampaikan, apa yang kamu pahami mengenai Al-Qur'an yang berupa asumsi pribadi, begitu loh, asumsi pribadi. Itu hal itulah yang menjadikan kenapa pembahasan mengenai Kristen untuk mengomentari Al-Quran, kamu mengatakan bahwa itu adalah campuran kitab-kitab orang terdahulu dan segala macamnya seperti itu dan seperti ini begitu. Itulah kenapa tidak diperkenankan untuk orang yang tidak memahami isi Al-Quran secara dalam. Ini yang saya bilang, ini yang saya katakan subjektif. Ketika saya mengatakan isi Al-Quran, kemudian kamu tidak bisa menjawabnya, lalu kamu katakan, makanya orang Kristen nggak boleh bahas Quran. Ini kan jawaban putus asa. Kamu tidak memberikan jawaban, tetapi kamu malah curhat. Orang Kristen nggak boleh bahas Islam karena nggak paham nausorob, nggak paham balago, nggak paham mantik. Ini kan jawaban-jawaban yang nggak menjawab esensi pertanyaan. Inilah sejak awal saya sudah mengatakan kepada kamu, kita secara terbuka berbicara secara damai dan ini dan itu. Nah, ketika saya ingin menjelaskan kamu cekal. Oke, silakan coba. Apa maksudnya kamu, Allah bukan salah satu dari yang tiga? Saya mau menjelaskan. Nah, tunggu sebentar. Begitu banyak nih, kayak tadi ketika saya menjelaskan tentang bahasa Arab, ilmu mantik ini dan itu belum selesai begitu kan. Saya paham kamu tidak bingung memahami itu gitu kan. Bukan saya tidak paham, Zahratunisa. Kamu sendiri menjelaskan penjelasan yang berbeda dengan ulama kamu. Mengenai kata as-somad tadi saja, kamu bilang tempat bergantung. Sementara di dalam penjelasan yang lain bukan tempat bergantung, tetapi tempat tujuan. Kan udah beda. Begini. Nih, saya kasih tahu ya sama kamu ya. Yang tadi ketika saya maknain nama itu saya jelaskan seperti kamu. Yang tadi saya kalimat. Oke, sekarang kembali, jangan ngulang lagi aja. Sekarang begini, apa maksudnya Allah bukan salah satu dari yang tiga? Coba jelaskan kepada saya. Itulah kenapa. Sebentar. Ini terlalu banyak gitu. Sebentar. Ini terlalu banyak. Kan yang tadi pertama kali saya mau sampaikan kepada kamu itu saya mau banyak tanya sama kamu tentang sudut pandang kamu gitu. Sampai terlalu banyak yang kamu pertanyakan ketika saya menjelaskan, kemudian kamu mengatakan saya curhat ini dan itu. Akhirnya saya di sini langsung. Iya, Zahratunisa, masalahnya begini, kamu tidak menjawab pertanyaan, kamu malah mengatakan inilah makanya orang Kristen tidak boleh bahas Quran. Kan bukan jawaban, itu kan bukan jawaban. Sebentar. Saya mengatakan sebentar. Oke lah, Zahratunisa, perbaikin aja dulu sinyalmu, karena kami tidak bisa dengar suaramu dengan baik. Begini. Kami tidak bisa mendengar suaramu dengan baik. Oke lah. Mungkin Anda bisa naik lagi nanti atau besok, tapi sinyalnya yang bagus ya. Tanya sama orang-orang, suaramu nggak bisa kami dengar. Putus-putus.